Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melakukan aneka kegiatan ibadah. Aneka kegiatan ibadah yang dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan bagi jamaah yang telah bisa melaksanakan ibadah kurban di hari Idul Adha kemarin, atau ada juga yang mungkin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan pergi haji di Baitullah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, di zaman Nabi terdapat sebuah fenomena, yang fenomena tersebut menjadi latar belakang Allah menurunkan firman-Nya. Fenomena apakah itu? Fenomena yang terjadi adalah keberadaan sebagian manusia yang mereka masuk Islam, tapi masuk Islamnya hanya di pinggiran saja, menjadi seorang muslim pinggiran. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan berada di tepi. Fa in asabahu khairun tima'anna bih, maka jika ia memperoleh kebajikan, jika rizkinya ya lancar, dia merasa tenang dengan agama yang dia ikuti, dan dia tetap dalam keadaan tersebut. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, maka berbaliklah dia ke belakang, kemudian ia murtad dan meninggalkan agamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, khasirad dunya wal akhirah, maka orang yang seperti ini adalah orang yang dia rugi di dunia serta rugi di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Berkaitan dengan ayat ini disebutkan dalam keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, kana ar-rajulu yaqdamul Madinah, dahulu ada orang yang datang ke kota Madinah, lalu dia menyatakan masuk Islam, dan kemudian dia membaiat Nabi Muhammad SAW. Kemudian selesai masuk Islam, dia pulang. Ketika dia pulang, maka nanti yang menjadi acuan apakah agama yang dia ikuti ini benar atau tidak adalah melihat bagaimana kondisi duniawinya. Fa in waladat imra'atuhu gulaman wa nutijat khailuhu qala hadza dinun salih, maka jika istrinya melahirkan anak laki-laki, atau kudanya melahirkan keturunan, atau hewan ternaknya semakin bertambah, maka dia mengatakan sesungguhnya ini adalah agama yang baik. Namun sebaliknya, wa illam tulid imra'atuhu, tapi jika istrinya tidak melahirkan anak, atau kudanya tidak melahirkan keturunan, atau hewan ternaknya tidak bertambah, maka dia mengatakan
ini adalah agama yang buruk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang seperti ini adalah orang yang masuk Islam, namun masuk Islamnya hanya di pinggiran. Kenapa di pinggiran? Karena dia tidak serius menjadi seorang muslim, tidak serius ketika beragama. Dan orang ketika dia tidak serius ketika beragama, maka dia akan mudah keluar dari agamanya, sehingga digambarkan dia seolah berada di bagian tepi. Maka keluar masuk begitu mudahnya, hanya disebabkan apa? Hanya disebabkan karena standar ukuran duniawi. Dan di antara fenomena yang bisa kita lihat di zaman sekarang, keberadaan orang yang murtad meninggalkan Islam dikarenakan dia tidak mendapatkan keuntungan materi dari agama Islam. Dia mungkin dipengaruhi oleh agama yang lain, oleh faktor ekonomi, kemudian dia pindah dari agama, meninggalkan agama Islam dan menjadi manusia yang murtad. Orang yang seperti ini adalah contoh di mana dia adalah manusia yang menjadi muslim tapi berada di pinggiran. Dan dalam konteks yang lebih luas, kita bisa saksikan terdapat banyak orang yang dia tidak serius ketika menjadi seorang muslim, sehingga ketika dia menjadi seorang muslim tidak perhatian apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Dia tidak ngerti harus apa, sholat pun gak ngerti, bagaimana cara ibadah yang benar dia pun tidak tahu, belajar dia pun tidak ngerti. Pokoknya dalam pikirannya adalah hidup itu tentang dunia. Dalam pikirannya hidup itu intinya adalah bagaimana kita bisa makan dan bagaimana caranya kita bisa minum, atau bagaimana pokoknya kita bisa tidur nyenyak. Padahal jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kalau hanya sebatas makan dan minum, maka tidak ada bedanya antara manusia dengan binatang, karena mereka sama-sama makan dan minum dan juga tidur. Maka sebagai hamba Allah yang beriman, kita tahu hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan yang kedua adalah yang isinya hanya hisab dan tidak ada amal. Maka kesempatan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal hanya ketika di dunia saja. Maka hendaknya seorang muslim menyadari, saya beragama karena saya menjalankan perintah dari zat yang memiliki agama, dan zat yang memiliki agama adalah zat yang juga memiliki syariat. Maka hendaknya kita harus menjadi muslim yang sadar akhirat. Tidak boleh hanya di pinggiran saja, karena hanya di pinggiran berarti orang ini tidak serius untuk menjadi seorang muslim. Dan ada juga sebagian orang yang dia ketika berhijrah meninggalkan sesuatu yang diharamkan dalam Islam, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia mengalami ujian yang cukup berat, dia pun kemudian meninggalkan prinsip-prinsip kebenaran, kembali lagi kepada kebiasaan lamanya, sehingga ketika dia hijrah lalu meninggalkan pekerjaan yang haram, dia balik lagi untuk melakukan pekerjaan yang haram tersebut. Karena dia tidak kuat dengan ujian. Dia tidak kuat dengan ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ujian ekonomi. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan, orang semacam ini fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ketika rezekinya lancar, dia menganggap bahwasanya hijrah itu menguntungkan. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi. Akan tetapi sebaliknya, ketika dia mendapatkan ujian, dia menganggap bahwasanya hijrah itu adalah sesuatu yang merugikan. Padahal tidak ada syariat yang merugikan bagi hambanya, dan tidak ada syariat Allah Subhanahu wa taala
yang merugikan sama sekali bagi hamba-hambanya. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, harus kita ketahui bahwasannya standar kebenaran baik buruknya perbuatan seorang hamba tidaklah kita bisa ukur dari kondisi duniawi. Sehingga ketika seseorang memegangi sebuah kebenaran tapi ternyata kehidupan dunianya, ekonominya tidak semakin membaik dan seterusnya, maka itu tidaklah menunjukkan bahwasanya apa yang dia pegangi adalah sesuatu yang buruk. Sebab standar kebenaran kembali kepada bagaimana bentuk ajaran dan bukan kondisi dunia yang dialami oleh sang hamba. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bisa bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada makhluk yang dia cintai sekaligus kepada makhluk yang tidak dicintai oleh Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesempurnaan agama kecuali hanya kepada hamba yang dia cintai. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yu'tid dunya liman ahabba wa man lam yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada hambanya yang dia cintai dan juga kepada hambanya yang tidak dia cintai. Makanya baik muslim atau non muslim semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'tid dina 'inda liman yuhib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan taufik agama sehingga dia dipahamkan oleh Allah taala tentang agama kecuali kepada hambanya yang dia cintai. Maka bagian dari bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah dia diberi taufik oleh Allah untuk mau mengkaji agama. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan pemahaman di dalam hatinya terhadap agama. Berangkat dari ketika ia punya keinginan dan rasa cinta untuk belajar, maka itulah kata kuncinya. Kalau sudah tidak ada keinginan untuk belajar, maka tidak ada keinginan untuk mencintai ilmu agama. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang termasuk pada bagian yang paling tepi dari agama ini. Dan itu bisa berbahaya, karena salah satu dari sasaran setan adalah orang yang tidak sadar dengan agamanya. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai gambaran, pada waktu orang itu tidak menyadari akan pentingnya belajar ilmu agama dan dia tidak paham dengan agama, maka gampang bagi dia untuk berbuat maksiat, gampang bagi dia untuk berbuat dosa, sementara dia tidak sadar karena dia tidak paham. Dan sebaliknya, apabila seseorang memiliki pemahaman agama yang baik, diibaratkan dia seperti berada di tengah-tengah, sehingga dia tidak mudah bagi setan untuk menggodanya. Maka di antara perjuangan yang kita lakukan adalah menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencintai ilmu agama. Ada sebuah pesan yang telah sampai kepada kita yang berbunyi,
kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Jadilah seorang alim. Kalau gak bisa jadi seorang yang alim, maka jadilah pembelajar. Kemudian kalau tidak mau menjadi orang yang mau belajar, maka jadilah orang yang mau mendengarkan. Kalau tidak bisa mendengarkan, maka jadilah orang yang mencintai ilmu agama. Wala takun khamisan fatahlik. Dan jangan jadi orang yang kelima, maka engkau akan jadi orang yang menyimpang. Ini adalah menjadi sebuah pesan yang sangat menarik yang perlu kita renungkan agar kita bisa terjaga menjadi seorang muslim yang baik. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.